Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah saudara mengetahui siapakah kakek nenek saudara? Dan kakek nenek saudara mempunyai papa mama namanya siapa? Saudara, saya percaya ada banyak orang hari ini tidak terlalu ingat. Namun mungkin sampai kakek nenek masih ingat namanya, mungkin masih ingat wajahnya. Tetapi orang tua dari kakek nenek kita bisa tidak tahu. Saudara. Saudara, kita ada di muka bumi adalah memang karya Tuhan bagi hidup kita. Namun Tuhan memakai orang tua kita, generasi-generasi di atas itu, sampai kita bisa ada hari ini. Kita melihat dari semuanya itu pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Saudara, kalau saudara membaca Alkitab, saya percaya ada bagian-bagian tertentu yang sulit untuk saudara baca. Salah satunya adalah silsilah. Ternyata di Alkitab ada banyak catatan mengenai silsilah, saudara. Saudara-saudara, silsilah yang dicatat dalam Alkitab dicatat dengan detail berserta umurnya, meskipun tidak dicatat seluruh orangnya. Namun kalau kita baca, maka silsilah ini memberitahukan kepada kita bahwa inilah sejarah manusia. Dan di dalamnya Allah yang mencipta manusia, Allah juga yang memberitahukan bagaimana kehidupan manusia dipelihara melalui keturunan generasi demi generasi. Namun ketika kita membaca silsilah dalam Alkitab, bukan hanya memberikan pesan itu, tapi silsilah ini memberitahukan ada rencana keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus yang sudah diberitakan sejak kitab Kejadian. Karena rencana itu, rencana keselamatan sudah ada dalam kekekalan. Dan melalui silsilah ini kita melihat bagaimana Tuhan pimpin sejarah keselamatan itu sampai akhirnya Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Kejadian pasal 11 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-32. Inilah keturunan Sem. Setelah Sem berumur 100 tahun, ia memperanakan Arpaksad 2 tahun setelah air bah itu. Sem masih hidup 500 tahun setelah ia memperanakan Arpaksad, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Arpaksad hidup 35 tahun, ia memperanakan Sela. Arpaksad masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakan Sela, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Sela hidup 30 tahun, ia memperanakan Eber. Sela masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakan Eber. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Eber hidup 34 tahun, ia memperanakan Pelek. Eber masih hidup 430 tahun setelah ia memperanakan Pelek, dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Setelah Pelek hidup 30 tahun, ia memperanakan Rehu. Pelek masih hidup 209 tahun setelah ia memperanakan Rehu. Dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Setelah Rehu hidup 32 tahun, ia memperanakan Seruk. Rehu masih hidup 207 tahun setelah ia memperanakan Seruk, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Seruk hidup 30 tahun, ia memperanakan Nahor. Seruk masih hidup 200 tahun setelah ia memperanakan Nahor, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Nahor hidup 29 tahun, ia memperanakan Terah. Nahor masih hidup 119 tahun setelah ia memperanakan Terah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abraham, Nahor, dan Haran. Dan Haran memperanakan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Abram dan Nahor, kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai, dan nama istri Nahor ialah Milka.
anak Haran, ayah Milka, dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Tera membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran dan Sarai menantunya, istri Abram, anaknya. Ia berangkat bersama-sama mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Tera ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca ini adalah mencatat silsilah daripada Sem. Saudara, catatan dicatat dengan detail, bahkan umur mereka dicatat, kapan mereka melahirkan siapa dicatat, dan sampai umur berapa hidup mereka itu dicatat, saudara. Saudara, kalau kita perhatikan kisah ini, maka sampailah kisah ini kepada satu nama yang disebut dengan Abram. Saudara, kita tahu bahwa Sem adalah keturunan Nuh. Bagaimana Nuh memberkati Sem, sehingga berkat itu berdampak kepada keturunan Yafet dan keturunan Ham. Saudara-saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita melalui silsilah daripada Sem ini? Yang pertama, saudara, dalam silsilah ini ada rancangan keselamatan dari Allah. Saudara, Alkitab tidak mencatat seluruh umat manusia, namun Alkitab menuliskan nama-nama yang terkait dengan rencana keselamatan dari Allah. Saudara, mengapa perlu Alkitab mencatat silsilah yang seperti ini secara detail? Memang, saudara, setiap orang yang ada itu mempunyai anak lelaki dan perempuan sangat banyak, umur mereka panjang ratusan tahun. Tetapi yang dicatat adalah terkait dengan leluhur daripada Abram. Mengapa dicatat seperti ini? Karena, saudara, penciptaan adalah hal yang sangat penting. Tetapi keselamatan adalah perkara yang sangat-sangat penting supaya manusia yang berdosa tidak binasa. Bagaimana manusia bisa mengenal juru selamat yang diutusnya? Kecuali mereka tahu dari keturunan siapa juru selamat itu. Saudara, Yesus Kristus datang bukan tanpa rencana, tapi jelas Alkitab mencatat dari keturunan siapakah Mesias itu akan dilahirkan. Oleh karena itu, sejak kitab Kejadian, maka mulai dicatatkan rencana keselamatan Allah melalui silsilah yang ada. Kita tahu Abram menjadi bapak orang beriman, dan melalui keturunannya seluruh dunia akan diberkati. Dan kata keturunannya itu adalah Yesus Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita mengenal Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengutus anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kasih Tuhan begitu besar karena dia memberikan anak yang tunggal. Namun kasih Allah begitu besar, kita bisa lihat dari bagaimana Allah secara detail memberitahukan kepada kita akan silsilah bagaimana Tuhan memelihara sehingga penggenapan itu terjadi. Jikalau bukan kasih yang begitu besar, sulit bagi kita bisa melihat bagaimana penggenapan akan janji keselamatan itu digenapi. Oleh karena itu, mari kita menghargai kasih Tuhan ini dengan mengasihi juru selamat kita, Yesus Kristus, dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, rencana keselamatan dari Allah di dalam kedaulatan Allah memilih orang-orang yang akan dipakainya. Silsilah ini memberitahukan kepada kita, tidak semua dicatat. Tapi orang-orang tertentu dicatat namanya. Dan mereka menjadi leluhur Abram. Saudara, mereka ini adalah orang-orang yang Tuhan mau pakai sesuai zamannya untuk sesuatu yang masa akan datang, yang mungkin mereka tidak tahu apa akan terjadi.
Namun dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan memilih mereka. Tuhan memelihara mereka. Tuhan menjaga mereka. Sampai akhirnya lahir Abraham. Dan kita tahu, dari Abraham sampai Yesus Kristus, masih ada silsilah yang akan dicatat dalam Alkitab. Sampai pada akhirnya, kita berjumpa dalam silsilah di dalam Injil Matius. Saudara-saudara, dari zaman ke zaman, Allah memakai orang demi orang di dalam rencana keselamatannya. Dan hari ini, di dalam kedaulatan kasih Tuhan, Tuhan sedang memakai saudara dan saya untuk menjadi berkat kabar baik keselamatan bagi dunia ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, rencana Allah ini pasti terwujud. Pertanyaannya, apakah saudara mau menjadi bagian dipakai Tuhan di dalam mewujudkan rencana Allah yang ajaib, yaitu berita keselamatan ke seluruh dunia, sehingga orang-orang yang berdosa diampuni dosanya dalam Yesus dan diselamatkan dan dipakai oleh Tuhan bagi kemuliaannya. Yang ketiga, saudara, firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan dapat memakai seseorang meskipun ia memiliki latar belakang dan situasi dan kondisi yang tidak mendukung. Saudara, berapa sering kita berkata, saya tidak bisa dipakai oleh Tuhan karena saya punya latar belakang yang buruk. Karena saya mengalami situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Saudara, tahukah saudara, siapakah leluhur daripada Abraham? Saudara, Abraham punya orang tua, bukanlah orang percaya. Terah, dia politeisme. Dia menyembah banyak dewa. Namun Tuhan memakai Abraham menjadi bapa orang beriman. Meskipun dari keluarga yang tidak menguntungkan bagi dia. Namun Tuhan bisa memakai Abraham. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ada banyak dalam silsilah Alkitab yang menggambarkan kepada kita. Ada orang-orang tertentu yang kita lihat masa lalu yang begitu buruk. Leluhurnya begitu buruk. Namun di dalam anugerah Tuhan, Tuhan memakai keturunannya untuk menjadi berkat bagi seluruh dunia ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, rahasianya adalah kita percaya bahwa Tuhan, dia punya kuasa, dia memiliki kasih dan sanggup memakai kita. Relakah kita menyerahkan hidup kita dalam tangan Tuhan? Disitulah saudara, Tuhan bisa memakai kita apapun latar belakang saudara. Bagaimanapun situasi dan kondisi saudara, dia sanggup memakai saudara dan saya bagi kemuliaannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Dari silsilah Sem ini, kami mendapatkan pesan yang sangat berharga, yang begitu bernilai dalam hidup kami. Ya Tuhan, tolong kepada kami, supaya kami menghargai anugerah dalam Yesus Kristus. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal, itulah kasih-Mu yang terbesar. Namun dari silsilah ini kami tahu ya Tuhan, kasih-Mu itu terwujud melalui bagaimana Tuhan memelihara rencana keselamatan Tuhan dari generasi ke generasi, bahkan mulai dari kitab Kejadian, sampai pada akhirnya 2000 tahun yang lalu, Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal. Dan hari ini, kami bisa mengenali juru selamat kami melalui kitab suci. Ya Tuhan, kami tahu ya Tuhan, pelayanan pemberitaan kabar baik tidak berhenti sampai situ. Tapi Tuhan akan memakai kami, sebagaimana Tuhan memakai masa lalu itu, untuk menjadi berkat kabar baik. Tuhan relakan diri kami, apapun kondisi latar belakang kami, supaya kami rela dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Kami serahkan hidup kami hari ini, biar hidup kami adalah hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.